Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darwanto dengan IN 218121490049 akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Analisis Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Siscodes dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Betet, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro. Dalam proposal ini terbagi dalam tiga bagian: satu, pendahuluan; dua, kajian pustaka; tiga, metode penelitian. Pendahuluan, latar belakang penelitian. Satu, adanya kewajiban desa melakukan secara transparan, partisipatif, akuntabel, disiplin, dan tertib anggaran dengan aplikasi sistem keuangan desa Siscodes. Dalam programnya dari tahun 2015 sampai dengan 2022, aplikasi Siscodes mengalami perubahan versi dengan penambahan fitur-fitur baru karena harus menyesuaikan dengan perubahan regulasi terkait dengan keuangan desa. Tiga, adanya perubahan regulasi keuangan desa dan perubahan versi Siscodes tersebut menyebabkan aparatur desa dan operator Siscodes mengalami kendala dalam mengelola keuangan desa. Identifikasi masalah. Satu, masih terdapat kendala dalam mengoperasikan aplikasi Siscodes karena kurangnya kualitas SDM operator Siscodes. Dua, kapasitas SDM kepala desa yang kurang terhadap pengelolaan keuangan desa. Batasan masalah. Satu, penilaian ini hanya pada penggunaan aplikasi Sukses dalam pengelolaan keuangan desa Metet berdasarkan pada Permendagri nomor 20 tahun 2016. Dua, penilaian ini hanya pada pengelolaan keuangan desa Metet tahun anggaran 2022. Rumusan masalah. Satu, apakah penggunaan aplikasi Sukses dalam pengelolaan keuangan desa sudah sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018? Dua, apa saja kendala dalam menerapkan aplikasi Skodes dalam pengelolaan keuangan desa? Tiga, bagaimana rumusan strategi yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan Skodes dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Betet? Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah: satu, untuk mengetahui efektivitas aplikasi Skodes dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Betet, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro. Dua, untuk mengetahui kendala yang dihadapi pemerintah desa terkait penggunaan Skodes dalam pengelolaan keuangan desa Medat, Kecamatan Ngasiman, Kabupaten Segoro. Tiga, untuk mencari rumusan strategi apa yang digunakan agar penerapan aplikasi Sukses dapat efektif dalam pengelolaan keuangan desa. Manfaat penelitian. Dalam penelitian ini terbagi dalam dua bagian: satu, manfaat teoritis; dua, manfaat praktis. Manfaat teoritis: satu, dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang aplikasi Sukses berkaitan dengan proses pengelolaan keuangan desa secara baik dan benar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang pengelolaan keuangan desa. Dua, dapat menggambarkan dan menjelaskan tentang fitur-fitur yang ada dalam aplikasi DES serta fungsi-fungsi fitur tersebut dalam mendukung tata kelola keuangan desa direlasikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Manfaat praktis: satu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan evaluasi bagi pembuat sistem, dalam hal ini BPKP dan Kemendagri, agar dapat memperbaiki sistem yang ada sehingga aplikasi ini dapat meningkatkan tata kelola keuangan desa. Dua, penelitian ini bagi pemerintah desa diharapkan dapat dijadikan saran dan masukan agar kedepannya dapat menyelenggarakan pengelolaan keuangan desa dengan lebih baik lagi dengan menggunakan aplikasi Skodes. Bab 2, kajian pustaka. Pengertian desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasara masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Pengertian peluang desa. Peluang desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban desa. Aplikasi Sisbedas. Pengertian aplikasi Sisbedas adalah software pengelolaan desa yang dibuat dan dikembangkan oleh BPKP dan Kemendagri untuk mengelola keuangan desa. Dua, efektivitas.
Ekuitas adalah kemampuan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang digunakan dengan tepat dan juga sebagai pengukuran hasil seperti yang telah dijelaskan termasuk juga kualitas dari target yang dicapai lebih berdaya hasil. Penelitian tersebut dalam pengelolaan kondisi dikatakan efektif apabila terdapat kesesuaian pada setiap tahapan pengelolaan kondisi yang terdapat dalam ketentuan aturan dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018. Penelitian yang relevan. Hasil penelitian terdahulu yang relevan menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Penelitian yang relevan memuat uraian hasil penelitian yang terdahulu yang mendasari penelitian yang akan dilakukan. Berbagai penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti lain atau penelitian sebelumnya yang relevansi atau berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah satu penelitian oleh Meli Herlina 2001 yang berjudul Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Embaloh, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Dua, penelitian dilakukan oleh Indra Sri Pujiari dengan kawan-kawan pada tahun 2021 yang berjudul Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penerapan Aplikasi Skodes dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Studi kasus pada Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penelitian yang dilakukan oleh Hijratul Aini dengan kawan tahun 2001 yang berjudul Efektivitas Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan desa. Studi kasus Desa Taman Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmi Hayati tahun 2020 yang berjudul Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Kecamatan Muara Harus, Kabupaten Tabalong. Studi kasus di Kecamatan Muara Harus, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. 5. Penelitian yang dilakukan oleh Alki Faiza Ratnasari tahun 2001 yang berjudul Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Banyudono, Kecamatan Dukun. Studi kasus Desa Banyudono, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir dalam tadi ada satu, desa berdasarkan Undang Nomor 6 Tahun 2020 mempunyai kebiasaan untuk mengatur dan melakukannya dengan tetap mengikuti aturan dan aturan berlaku. Dalam melakukan desa, desa disebutkan melakukan desa dan sebagainya. Sebaik-baiknya, sesuai dengan asas pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan sampai dengan laporan pertanggungjawaban. Selanjutnya, agar desa dapat mengelola keuangan desa dengan baik, maka desa dibuatkan menggunakan aplikasi cerdas dalam mengelola keuangan desanya. Untuk menilai aktivitas cerdas dalam pengelolaan keuangan desa ini, penelitian menganalisis data dengan cara pengumpulan data, kemudian dianalisis kesesuaian data hasil pengamatan dengan ketentuan yang terdapat pada Permendagri nomor 20 tahun 2018 dan juga menarik kesimpulan. Pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah satu, bagaimana proses pengelolaan kondisi desa Medan Kecamatan Kasawan dengan menggunakan aplikasi Skodes. Dua, apa kendala dalam pengelolaan kondisi dengan menggunakan aplikasi Skodes. Metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu sebuah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat post-positivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana berarti adalah sebagai instrumen kunci pengambilan sampel sumber data dilakukan secara kursif dan snobel terkait pengumpulan data, triangulasi, analisis bersifat kualitatif atau induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Pendekatan dalam penelitian ini merupakan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif merupakan studi untuk mendesain dan mengumpulkan data yang mendeskripsikan karakteristik objek, peristiwa, atau sesuatu. Lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini di Desa Bedat, Kecamatan Kasuan, Kabupaten Bojonegoro. Pemilihan lokasi studi kasus ini dilatar belakangi pemerintah Desa Bedat, Kecamatan Kasiman yang telah dan baru merekam penggunaan aplikasi Skodes sejak tahun 2019. Objek dan subjek penelitian. Objek penelitian ini adalah aplikasi Skodes
versi 2.04. Subjek penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris desa, operator Skudes, pelaksana ketenagaran, bendahara desa, serta pendamping desa. Sumber data. Sumber data ini diperoleh dari dua ya. Satu dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan para informan, yaitu kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, operator desa, pelaksana ketenagaran, dan pendamping desa. Data sekunder. Data sekunder diperoleh dari dokumen profil desa, dokumen input dan output Seskudes, meliputi dokumen perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dimulai dari satu pengumpulan data, kemudian reduksi data, penyajian data, serta terakhir penarikan kesimpulan. Pengumpulan data dilaksanakan melalui observasi lapangan, wawancara dengan para narasumber, dan membuat dokumentasi terkait observasi dan wawancara yang telah dilakukan. Selanjutnya, pada tahapan reduksi data, tahap reduksi data yang merupakan bentuk analisis untuk mengarahkan dan mengorganisir data hingga data yang tidak sesuai dengan konteks dapat dihapuskan. Dalam penyajian data, hasil pengumpulan data dianalisis kemudian dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian hasil analisis ini kemudian dihasilkan dalam bentuk tabel ataupun narasi. Selanjutnya, dalam menarik kesimpulan, peneliti membuat sebuah kesimpulan berdasar analisis yang dilakukan terhadap hasil pengumpulan data setelah dibandingkan dengan ketentuan atau aturan yang berlaku. SWOT analisis. Analisis SWOT dalam penelitian ini digunakan untuk merumuskan strategi pengelolaan desa dengan aplikasi Skodes. Dalam SWOT analisis ini terdapat empat faktor yang terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Strength, kekuatan, yaitu semua faktor internal yang merupakan kekuatan yang dimiliki pemerintah desa Medan dalam mengelola keuangan desa dengan aplikasi Skodes. Weakness, kelemahan, yaitu segala faktor internal apa yang merupakan kelemahan bagi desa Medan dalam mengelola keuangan desa menggunakan aplikasi Skodes. Opportunity atau peluang, semua kesempatan atau peluang yang harus dimanfaatkan desa Beta terkait dengan adanya kebijakan dan pengawasan pemerintah, baik itu kecamatan, kabupaten, perkembangan teknologi, peraturan yang berlaku yang dianggap menjadi peluang bagi desa Beta untuk dapat menerapkan penggunaan aplikasi Seskodes dalam mengelola keuangan desa menjadi lebih baik. Dan yang terakhir adalah threat, ancaman, yaitu segala hal yang dapat memberikan ancaman bagi pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan aplikasi Skodes. Dari faktor evaluasi faktor-faktor SWOT tadi dapat dihasilkan rumusan strategi dalam matriks SWOT sebagai berikut. Dalam matriks SWOT dapat dibaca ada 4 strategi, yaitu strategi SO, yaitu strategi yang memanfaatkan kekuatan dan memanfaatkan peluang. 2. Strategi WO, strategi yang meminimalkan kelemahan dan memanfaatkan peluang. Selanjutnya strategi ST, yaitu strategi yang menggunakan kekuatan dan mengatasi ancaman. Dan keempat, strategi WT, strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Demikian proposal penelitian dari saya, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.